Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Selamat tahun baru. Semoga di tahun baru ini anak-anak akan mempunyai atau memiliki semangat yang lebih baik untuk mengikuti pelajaran, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Di semester 2 ini, anak-anak akan pada materi pertama, anak-anak belajar tentang kesebangunan dan kongruensi. Nah, kesebangunan bagian pertama, adapun KD-nya adalah menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Adapun materi yang akan dibahas tentang pada kesebangunan ini adalah pertama skala, kedua itu foto dan model berskala, yang ketiga adalah kesebangunan bangun datar. Nah, skala. Anak-anak mungkin sering anak-anak melihat sebuah peta. Di sini ada skala. Nah, apa sih artinya ini, skala ini? Nah, di sana ada skala 1 berbanding 500.000. Ini artinya 1 senti di peta, jika ada 2 kota, jaraknya 1 senti, maka jarak sebenarnya 2 kota tersebut adalah 500.000 senti. Nah, itu arti skala. 1 berbanding 500.000 senti. 1 senti mewakili 500.000 senti atau 1 senti mewakili 5 kilo. Jika dijadikan kilo, maka nolnya ini hilang 5 atau komanya maju 5. Jadi 1 senti mewakili 5 kilometer. Adapun rumusnya adalah jika anak-anak disuruh mencari skala sebuah peta, jika diketahui jarak pada peta, jarak sebenarnya diketahui, maka skala adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Bagaimana jika anak-anak disuruh mencari jarak sebenarnya? Jarak pada peta diketahui, skala diketahui, maka jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dibagi skala. Jika anak-anak mencari jarak pada peta, maka rumusnya adalah skala dikali jarak sebenarnya. Nah, sekarang perhatikan soal berikutnya. Di sini pada peta Pulau Bali dengan skala 1 berbanding 500.000 ada 2 buah kota, yaitu kota Denpasar dengan Singaraja. Nah, ini jarak kota Singaraja Denpasar di peta dengan skala 1 berbanding 500.000 cm adalah 20 cm. Tentukan jarak Singaraja Denpasar sebenarnya. Nah, kita pakai rumus penyelesaiannya adalah, diketahui, biasakan menyelesaikan soal isi, selesaikan dari awal. Diketahui skala 1 berbanding 500.000. Jarak di peta 20 cm. Ditanyakan adalah jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya rumusnya adalah jarak di peta dibagi skala. Maka jarak sebenarnya, jarak di peta 20 cm diganti dengan 20 cm. Skala 1 berbanding 500.000, jika ditulis ini bisa ditulis 1 dibagi 500.000 sama dengan 20 dikali. Nah, ini pembagi pecahan, maka dikali, dibalik. 20 dikali 500.000 menjadi 10 juta. Jadi, jarak Singaraja Denpasar sebenarnya adalah 10 juta sentimeter atau 100 kilometer. Nah, sekarang soal berikutnya. 2 buah kota jarak sebenarnya 15 km, sedangkan jarak kedua kota tersebut pada peta adalah 5 cm. Tentukan skala peta tersebut. Soal yang kedua, skalanya diketahui 1 berbanding 2 juta. Jika jarak sebenarnya 2 buah kota adalah 85 km, tentukan jarak kedua kota tersebut pada peta. Penyelesaian yang pertama, diketahui jarak sebenarnya, Ibu singkat menjadi JS. Jarak sebenarnya sama dengan 15 km atau 1.500.000 cm. Jarak pada peta, Ibu singkat dengan JP sama dengan 5
cm. Ditanyakan adalah skala. Rumusnya, skala adalah perbandingan antara jarak pada peta berbanding jarak sebenarnya. Jarak pada peta 5 cm, jarak sebenarnya adalah 1.500.000 cm. Nah, ini sederhanakan. Sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. 1.500.000 dibagi 5 adalah 300. Jadi, skala peta tersebut adalah 1 berbanding 300.000. Soal yang kedua, diketahui. Nah, skalanya diketahui, 1 berbanding 2 juta. Jarak sebenarnya 85 km. Nah, kita ubah menjadi senti. 85 km jadikan senti tambah 03. Berarti 8.500.000 senti. Ditanyakan jarak pada peta. Jawabannya, jarak pada peta sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Ingat, skala kita ubah menjadi bentuk pecahan. 1 dibagi 2 juta dikali 8.500.000 sama dengan, nah ini 1 dikali 8.500.000 sama dengan 8.500.000 dibagi 2 juta sama dengan 4,25 cm. Jadi jarak kedua kota tersebut di peta adalah 4,25 cm. Selanjutnya foto dan model berskala. Nah, ini ada sebuah mobil. Ini miniatur mobil, ini mobil sebenarnya, ini miniaturnya. Nah, ingin sebuah mobil ini memiliki dimensi tinggi, dimensi panjang dan lebar. Demikian juga miniaturnya memiliki dimensi tinggi, dimensi panjang dan lebar. Tentunya miniaturnya akan lebih kecil dari mobil sebenarnya. Tapi di sini bentuknya sama, miniatur dengan benda sebenarnya itu bentuknya sama, namun ukurannya berbeda. Maka dapat dicari kesimpulan bahwa tinggi model dibagi tinggi sebenarnya. Jadi perbandingan antara tinggi model dengan tinggi sebenarnya itu sama dengan perbandingan panjang pada model dengan panjang sebenarnya, lebar pada model dengan lebar sebenarnya. Jika anak-anak disuruh mencari salah satu dimensinya, nah misalkan dimensi tinggi mobil sebenarnya, nah tinggi mobil miniatur diketahui, panjangnya diketahui. Nah, untuk mencari ini boleh anak-anak mempergunakan rumus ini. Ambil 2 diantaranya, 2 pasang. Dari 2 pasang ini terdapat 4 dimensi. Dari 4 dimensi ini pasti 3 dimensi diketahui. Misalkan mencari tinggi model atau tinggi miniatur, pasti tinggi sebenarnya diketahui, panjang model diketahui, panjang sebenarnya, atau lebar model diketahui, lebar sebenarnya diketahui, sehingga salah satu yang ditanyakan bisa dicari. Perhatikan soal berikut. Ada sebuah rumah. Di sini memiliki lebar 25 meter, panjang 35 meter. Akan dibuat miniatur. Miniaturnya dengan panjang 7 cm. Nah, di sini Pak Waka ingin membuat rumah dengan panjang 35 meter, lebar 25 meter, sedangkan panjang miniatur 7 cm, tinggi miniatur 2 cm. Tentukan tinggi rumah sebenarnya. Berapa sekarang mencari tinggi rumah sebenarnya? Nah, di sini cukup ambil 2 dimensi saja. Tinggi miniatur dibagi tinggi rumah sebenarnya, panjang miniatur karena panjangnya yang diketahui keduanya dibagi panjang rumah sebenarnya. Nah, di sini tinggi miniatur 2 cm, tinggi rumah sebenarnya belum diketahui, panjang miniatur 7 cm dan panjang rumah sebenarnya 35 cm. Nah, ini ambil 2 pasang saja, pasti 3 unsur diketahui, mencari 1 unsur. Ini kali silang. Tinggi rumah sebenarnya dikali 7, 2 dikali 35. Nah, dapat ditulis seperti ini. Tinggi rumah sebenarnya adalah, nah ini dijadikan 35 meter dijadikan
senti menjadi 3500 dikali 2 dibagi 7. Kenapa dibagi 7? Ini tinggi rumah sebenarnya dikali 7. Kan dibagi 3. Jadi ini 7 ini ambil dari sini dibawa ke bawah. 3.500 kali 2 dibagi 7. 7.000 dibagi 7 sama dengan 1.000 cm. 1.000 cm sama dijadikan meter menjadi 10 meter. Maka tinggi rumah menjadi 10 meter. Nah, sekarang materi berikutnya, kesebangunan bangun datar. Nah, anak-anak mungkin sering melihat yang ada rumah tipe 45, tipe 36. Sebelum membuat rumah, seorang ahli itu akan membuat miniaturnya dulu. Nah, ini disebut maket ya. Miniatur dengan rumah sebenarnya itu harus bentuknya sama. Cuman ukurannya berbeda. Ini rumah sebenarnya yang akan dibuat. Ini maketnya. Jadi rumah tipe 45 di sini maket dengan rumah sebenarnya itu bentuknya sama, ukurannya berbeda. Nah, inilah sebuah bangun yang yang memiliki perbandingan ukuran yang sama. Namun bentuknya sama, perbandingan ukuran panjang, sisi, dan lebar itu adalah sama. Nah, bentuknya juga sama. Nah, dua bangun datar yang sebangun. Dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi syarat sebagai berikut. Syarat dua bangun sebangun. Bentuknya sama. Semua sudut yang bersesuaian sama besar. Semua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Perhatikan dua bangun sebangun berikut. Ini adalah sebuah jajaran genjang A, B, C, D, dan P, Q, R, S. Dua bangun ini adalah sebangun. Maka sudut-sudut yang seletaknya sama. Ini namanya sudut seletak ya. Sudut seletaknya sama. Sudut C sama dengan sudut R. Sudut D sama dengan sudut S. Sudut B sama dengan sudut Q, sudut A sama dengan sudut P. Sekarang sisi-sisi seletak, yang mana sih namanya sisi seletak? Sisi seletak memiliki perbandingan yang sama. Di sini sisi seletak DC seletak dengan SR. Kemudian AD seletak dengan PS. AB seletak dengan PQ. Dan BC seletak dengan QR. Ini dapat ditulis sebagai berikut. Sudut A sama dengan sudut P, sudut C sama dengan sudut R, sudut B sama dengan sudut Q, sudut D sama dengan sudut S. Sisi-sisi seletaknya memiliki perbandingan yang sama. Sisi AB berbanding sisi PQ sama dengan sisi BC berbanding sisi QR sama dengan sisi CD berbanding sisi RS sama dengan sisi AD berbanding sisi PS. Jika salah satu sisi ataupun salah satu sudutnya tidak diketahui, maka dicari dengan, kalau sudutnya salah satu tidak diketahui, bisa dicari dengan syarat yang pertama, sudut-sudut yang seletaknya adalah sama. Jika salah satu sisinya diketahui, pakai rumus ini, perbandingan sisi seletaknya adalah sama. Misalkan sisi AB belum diketahui, sisi PQ diketahui, sisi BC diketahui, sisi QR diketahui, pakai dua pasang ini saja. Nah, nanti dimasukkan yang sudah diketahui, nilai-nilai yang sudah diketahui, kemudian dikali silang. Nah, perhatikan soal bangun yang sebangun. Ini ada persegi panjang ABCD dan KLMN. Apakah ABCD sebangun dengan KLMN? Perhatikan di sini jawabannya. Sudut A sama dengan sudut K. Sudut B sama dengan sudut L. Sudut C sama dengan sudut M. Sudut D sama dengan sudut N. Sisi-sisi bersesuaian atau sisi seletak AD
bersesuaian dengan KN, AB bersesuaian dengan KL, LM bersesuaian dengan BC, dan DC bersesuaian dengan NM. Nah, di sini karena dua pasang sisinya diketahui, yaitu AD dengan yang seletak dengan KN, AB dengan KL. Apakah dua bangun ini sebangun? Nah, ini lihat. Buat perbandingannya, AD berbanding KN, 3 berbanding 9 disederhanakan, 1 berbanding 3. Nah, sekarang AB bersesuaian dengan KL. Sekarang lihat perbandingannya, AB 5, KL 15. 5 berbanding 15, disederhanakan 1 berbanding 3. Jadi sama, perbandingan sisi-sisi seletaknya adalah sama. Maka AD berbanding KN sama dengan AB berbanding KL, yaitu 1 berbanding 3. Jadi persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang KLMN. Nah, sekarang berikutnya. Ada dua persegi panjang ABCD dan PQRS dengan ukuran sebagai berikut. Apakah ini sebangun? Nah, jawabannya sudut A, sudut-sudutnya sama. Persegi panjang itu ya. Sekarang AD bersesuaian dengan PS, AB bersesuaian dengan PQ. Nah, ini AD bersesuaian dengan PS, AD berbanding PS 3 berbanding 5. Ini sudah sederhana, tidak bisa disederhanakan lagi. AB bersesuaian dengan PQ, AB berbanding PQ 5 berbanding 10. 5 berbanding 10 ini disederhanakan 1 berbanding 2. Jadi tidak sama. Karena AD berbanding PS tidak sama dengan AB berbanding PQ, maka persegi panjang ABCD tidak sebangun dengan persegi panjang PQRS. Nah, sekarang demikian dulu Ibu penjelasan yang Ibu berikan. Jika ada anak-anak yang kurang mengerti, tolong diulang lagi, lihat videonya kembali. Jika sudah mengerti, silakan kerjakan latihan yang ada di buku. Soalnya ada di buku, yaitu buku paket halaman 238, soal nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Jika sudah selesai, silakan anak-anak kirim. Tolong Ibu minta disiplin dan ketepatan kalian mengirimkan tugas. Seperti dulu, tugasnya dikirim lewat Japri. Ingat sekali lagi, tolong mulai hari Senin tanggal 4 Januari 2021 anak-anak sudah mulai belajar. Demikian Ibu akhiri dulu dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.